Bertemu lagi dengan Pak David di kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem reproduksi manusia. Pertama, sistem reproduksi pria. Ini adalah bagian dari sistem reproduksi pria, diiris dari samping. Ya, perhatikan bagiannya. Adapun bagian penyusun sistem reproduksi pria, yang A adalah testis. Testis ini menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron ini berperan dalam merangsang pertumbuhan sekunder pada pria. Yang B ada skrotum, bentuknya berupa kantong yang digunakan untuk menampung sperma. Sedangkan C, epididymis, ini tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Yang E atau D, ini ada vas deferens, ini menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesika seminalis. Bagian-bagian penyusun sistem reproduksi pria lainnya, yang E adalah uretra, ini membawa sperma keluar tubuh. Sedangkan F itu adalah penis sebagai alat kopulasi. Kopulasi yaitu peristiwa masuknya sel sperma ke dalam vagina. G, vesika seminalis, ini kantong penampung semen, pemberi nutrisi bagi sperma. Sedangkan H, kelenjar prostat, ini menghasilkan cairan semen. Dan I, kelenjar Cooper, menghasilkan cairan pelicin dan menambah cairan semen. Tanda-tanda pertumbuhan sekunder pada pria itu ditandai dengan suara menjadi berat, tumbuh jakun, tumbuh kumis, tumbuh rambut di sekitar kemaluan, dada menjadi bidang, dan mengalami mimpi basah bagi laki-laki yang sudah mulai dewasa. Sistem reproduksi wanita, ini gambar atau organ reproduksi wanita. Kalau ini diiris dari samping, sedangkan yang ini sebelah kanan ini diiris dari depan. Coba kalian perhatikan gambarnya. Bagian-bagian sistem reproduksi wanita itu terdiri dari A, ovarium atau indung telur. Fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum, menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita dan menghasilkan hormon progesteron, berfungsi mengatur siklus menstruasi. Yang B, tuba falopi atau oviduct, tempat pembuahan atau fertilisasi. C, rahim atau uretra, tempat penempelan implantasi dan perkembangan embrio. Bagian-bagian sistem reproduksi wanita yang lain di leher rahim atau serviks, penghubung antara uretra dan vagina. Yang E, vagina, tempat masuknya sperma dan jalan keluar janin dari dalam rahim. Proses pembentukan gamet pada pria ini disebut dengan spermatogenesis. Ini terjadinya sperma. Proses ini terjadi di tubulus seminiferus, dari spermatogonium sampai ke sperma. Sedangkan proses pembentukan gamet pada wanita itu disebut oogenesis atau proses pembentukan ovum. Proses ini terjadi di ovarium, jadi mulai oogonium sampai menghasilkan ovum. Fertilisasi dan menstruasi. Ovum yang telah matang akan menuju tuba falopi, kemudian terjadi dua kemungkinan, fertilisasi dan menstruasi. Fertilisasi adalah pembuahan ovum yang telah matang oleh sperma.
Sedangkan menstruasi merupakan luruhnya ovum yang telah matang pada dinding rahim keluar tubuh karena ovum tidak dibuahi. Gangguan sistem reproduksi. Ini ada AIDS, ada sifilis, ada gonorrhea atau kencing nanah, ada juga penyakit untuk kelamin. Ini ada chlamydiasis genital, ada juga herpes genitalis dan candidiasis. Ini gangguan-gangguan sistem reproduksi pada manusia. Untuk tugas pada materi ini, kalian kerjakan dengan memilih jawaban yang paling benar. Kalian pilih jawabannya saja dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai selesai untuk kalian kerjakan. Jangan lupa ditulis nama, kelas, nomor absen kalian di lembar jawabannya. Tugas ini nanti dikumpulkan menunggu informasi lebih lanjut. Jadi yang penting kalian kerjakan dulu. Jadi ketika ada pengumuman untuk dikumpulkan, kalian sudah siap untuk mengumpulkan. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. SPK Iso.